Oke. Oke guys, kembali lagi saya Goman Cimarmata Official, dan saya percaya kita semua sehat di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tidak bosan-bosannya saya kembali mengundang Bang Alek Malau. Halo. Ya, dengan senang hati saya juga sangat-sangat bangga diundang ke channel yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat. Oke, kali ini saya mau bertanya sesuatu kepada Bang Alek. Ini sangat penting karena ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tanya dulu Bang Alek Malau, apakah Bang Alek Malau pernah mengalami di dalam kehidupannya? Oke Bang Alek. Oke Bang, kira-kira Bang buat penasaran aja ini. To the point aja Bang Alek. Apa tuh Bang? Apakah pernah Bang Alek mengalami kegagalan dalam kehidupan ini? Contoh, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, abang pengen sesuatu, terus sudah dapat dan sudah berjalan, rupanya berbeda dari analisa dari hasilnya gitu loh. Bagaimana? Ekspektasinya ya, di luar dugaan gitu Bang. Betul. Ya pasti pernah lah Bang. Ya pertama gini Bang, di dalam setiap kehidupan kita pasti ada namanya kecewa. Baik itu sebelum kita berumah tangga lah, kita katakan lajang, kita menginginkan satu kerjaan. Di dalam pekerjaan ini tidak sesuai juga ekspektasi kita, ya melihat mungkin membandingkan dengan yang lain. Nah setelah kita mendapatkannya, tentu kita ingin melihat pasangan. Nah, kita lihat juga kriteria pasangan kita ini cocoknya seperti ini. Setelah dijalani dan berumah tangga, ternyata masih ada rasa kecewa, mungkin ada yang membuat kita tidak merasa benar, merasa tepat memilih pasangan kita. Di dalam perjalanan berumah tangga juga kita butuh pekerjaan untuk memenuhi nafkah kita. Ya, sering juga kita di dalam pekerjaan itu merasa kecewa. Ya, mungkin saja ada kekecewaan dari rekan kita, dari atasan kita, dari kompetitor kita atau apalah bahasanya. Di dalam pekerjaan kita itu yang membuat kita sering merasa kecewa. Dan juga tentunya di dalam mendapatkan sesuatu hal lah, itu yang hal-hal yang lumrah. Dan juga yang paling sering itu adalah barang. Baik itu barang yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, tentu yang terbaik lah ya, yang terbaik, tidak menguras banyak pengeluaran, tidak menguras banyak beban pikiran, dan tidak ada lagi yang membuat kita itu merasa kecewa gitu. Ternyata hasilnya itu ya jauh di luar ekspektasi, di luar dugaan kita. Jauh, ini sangat mengecewakan ini. Itu pernah saya alami. Jadi bagaimana Bang Alek keluar dari masalah itu, dari kegagalan itu yang begitu di luar dari ekspektasi itu? Betul, ekspektasi Bang Alek. Ya mencoba untuk bersabar sebentar dan berpikir rileks ya. Apa ya sebenarnya salah saya sehingga saya dikecewakan? Apa sebenarnya salah saya yang membuat saya itu tidak berpikir matang-matang sebelum melakukan ini, gitu kan? Ya, saya hanya bisa mengambil pelajaran dari kekecewaan itu, terus memberikan informasi kepada orang lain nantinya apabila dibutuhkan diminta pendapat. Ya saya sudah mengalami duluan gitu kan. Betul. Dan juga memikirkan kalau kekecewaan ini terus membebani pikiran, apalagi masa-masa sekarang, tidak perlu kita boros memikirkan kecewaan. Tidak kita perlu buang-buang waktu memikirkan yang tidak lagi. Ya, cukup kita menjaga pemikiran positif saja. Mungkin dengan kekecewaan ini ada pelajaran yang dipesankan ya. Ada makna di balik kekecewaan ini. Jadi saya coba ya sharing ke teman-teman, begini loh, saya baru kecewa, saya begini, saya ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan solusi, ada yang bisa memberikan motivasi dan juga memberikan keteguhan ya, supaya hati kita itu teguh gitu. Kalau kepada orangnya
orang yang mengecewakan itu. Bagaimana? Orang yang mengecewakan itu saya juga berpikir seperti ini. Kalau saya ungkapkan kekecewaan ini sebab si entah siapalah gitu kan. Pasti apa sih positifnya bagi saya? Saya akan kehilangan teman. Saya akan kehilangan orang. Ya mungkin saya mengambil hikmahnya saja. Dan sekarang ini kan sangat sensitif ya bagi semua orang. Kalau kita tegur atau kita nasihati atau kita balikkan keadaan, ya semuanya akan merasa kecewa gitu kan. Ya kita aja yang mengambil hikmahnya gitu. Mungkin kita bisa sharing lah ke teman yang lain yang bisa kita percaya untuk kita tidak membocorkan kekecewaan itu gitu. Ya, tetap kita berteman, bersahabat, ya tetap kita rangkul lah ya gitu. Supaya dia pun ya terbantu, paling tidak kita tidak membebani dia dengan kekecewaan yang diberikan kepada kita, cukup kita yang tahu gitu. Jadi Bang Alek, bagaimana hubungan Bang Alek dengan Tuhan ketika kegagalan itu terjadi? Apakah Bang Alek kecewa dengan Tuhan juga? Karena Bang Alek pun udah kecewa dengan manusia. Apakah Bang Alek kecewa juga dengan Tuhan? Tuhan kok kayak gini? Tuhan kok nggak kasih tahu? Gitu. Bagaimana? Atau memang Sebenarnya di dalam setiap kegiatan atau apa keinginan kita pun, kalau kita tidak bisa mendapatkan yang sempurna, tentu Tuhan sudah punya rencana di balik itu semua. Tentu Dia tidak memberikan beban yang mengecewakan yang tidak mampu kita pikul ya sebenarnya. yang melebihi dari kekuatan kita? Betul Bang. Ya. Jadi saya ambil hikmahnya di situ saja. Oke Bang Alek. Jadi harapan Bang Alek ke depan dengan bukan sih, ketika Bang Alek belajar mendapatkan pengalaman kegagalan ini, mungkin ini suatu pelajaran penting buat Bang Alek ke depannya. Bang Alek khususnya tidak lagi terulang demikian, dan harapan Bang Alek juga bagi kawan-kawan semua. Pasti ya. Nah, harapannya ya untuk semua orang lebih berhati-hati dan jangan cepat-cepat melampiaskan kekecewaan dengan yang membuat kekecewaan itu terjadi, tapi lebih berhikmat ya, lebih mengambil intinya apakah ini kekecewaan atau keegoan kita sendiri. Ego. Ya, terkadang kita mawas diri juga ya. Artinya kita harus berpikir ego saya. Mungkin ada pernah 1-2 orang menasihati sebelum sebuah atau sesuatu yang kita dapatkan ini sudah memberikan saran, tapi kita pertimbangkan sendiri tanpa kita pelajari dulu apa saran dari orang-orang gitu. Betul. Mengikuti ego kita ya terbawa emosi dan ego sendiri ya, alhasil ya tidak bisa memuaskan akhirnya gitu. Tapi saya percaya dengan cerita Bang Alek ini, sungguh apa ya, banyak pelajaran diambil dari cerita ini, dan cerita ini betul-betul menasihati dan mengingatkan banyak orang supaya sebelum mengambil keputusan untuk betul-betul dipertimbangkan matang-matang dengan penuh hikmat Ya, daripada Tuhan. terima kasih Bang Guman sudah mengingatkan ini ya. Semoga dengan cara-cara saya yang simpel ini juga mampu membuat orang berubah ya, baik pola pikirnya, baik juga mendengarkan nasihat-nasihat orang, terutama nasihat-nasihat ini bersumber dari kitab suci gitu ya. Ya kita tahu Bang Goman juga adalah seorang hamba yang setiap apa yang dikeluarkan dari ucapannya itu tentu didasarkan oleh ayat-ayat kitab gitu ya. Tentu tidak mengecewakan. Alangkah baiknya kalau kita yang mendengarkan nasihat dari yang bersumber dari Alkitab gitu. Doa kita ke depannya, cerita Bang Alek ini atau yang dialami Bang Alek ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi suatu alarm bagi teman-teman agar setiap keputusan yang diambil, kalau saya pribadi coba dulu dengar-dengaran dengan Tuhan, coba dulu berdoa sama-sama ya. Mungkin contoh kalau suami istri coba bergandengan tangan, tanya Tuhan dulu, Tuhan kalau
aku punya kerinduan ini. Tuhan berikan kami satu contoh gitu loh, contoh diingatkan, Satu nasihat gitu lah. Tuhan kalau bukti kami yang mau sudah pernah terjadi gitu ya. betul, Tuhan kalau kami mau membeli rumah ini, Tuhan coba sepanjang 1 bulan ini Tuhan berikan kami entah bentukan, entah sukacita, entah apa gitu, biar kalau berjalan seperti baru, terima kasih Tuhan, kayaknya betul ini dari Tuhan seperti itu. Karena memang kalau menurut saya Bang Alek ya, karena kalau membeli handphone aja contoh harga 500, terus kita beli ada rusaknya, kita kan merasa kecewa, marah, Pasti. gagal belinya kan. Apalagi sesuatu yang lebih besar lagi ya, yang mungkin yang wow gitu, tidak pas di pikiran kita, tidak pas seperti yang kita pikirkan. Tapi itu pun adalah kedepannya membawa sesuatu motivasi ya Bang Alek. Iya Bang Oman. Betul, membawa satu kedepannya lebih berhati-hati lagi dan Semangat lagi lah ya. Artinya dalam kekecewaan itu banyak hikmah sebenarnya, banyak hal yang harus kita sadari bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya pelajaran ya. Betul. Pelajaran. Ya, kecewa dan apatis atau pesimis itu pasti. Ya, kecewa itu pasti. Tapi diakhiri dengan belajar. Jangan pernah menyerah gitu ya. Seperti ya moto saya, terus belajar pantang menyerah gitu. Terus belajar jangan Pantang menyerah. Hanya itu saja pegangan saya dalam kehidupan ini. Oke. Ya sangat senanglah Bang Roman diundang ke channel ini. Saya juga ya mau diundang lagi lah ke sini, mau menceritakan apa nanti ya. Ya satu unek-unek lah di dalam rumah tangga misalnya, atau campur tangan pihak ketiga yang malah membuat rumah tangga itu rusak ya. Betul. Tapi nantilah itu. Berarti kita fokus dulu ini. segmen berikutnya nanti. Iya Bang, siap Bang. Saya Siap, ya. siap diundang Bang. Oke. Ya, karena di channel ini saya yakin banyak mengubah pola pikir orang dan memotivasi lewat video Bang. Tanpa cuap-cuap, tanpa kata-kata yang tidak berguna sama sekali. Karena semua nasihat yang Bang Goman sampaikan itu bersumber dari kitab suci. Memang teman-teman, kita perlu namanya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita ya. Betul Bang. Agar setiap keputusan kecil, bahkan keputusan besar, atau firman Tuhan berkata dalam perkara kecil kita setia, perkara besar juga Tuhan akan percayakan. Amin. Haleluya. Agar setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, satu hal, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bang Alek. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus berkati. Ya. Stay safe, jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin.